Dahulu kala, di suatu desa bernama Pantai Air Manis, hiduplah seorang janda tua bersama dengan seorang anak lelakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lelakinya bernama Muhtar. Muhtar telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande dengan Muhtar telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika, terbesit keinginan di dalam hati Muhtar untuk merubah nasib dirinya dan ibunya, agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga suatu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Muhtar yang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Muhtar bahwa akan datang kapal besar yang akan berlabuh di pantai. Assalamualaikum Mukhtar. Waalaikumsalam, sahabatku Rashid. Apa kabarmu, kawan? Alhamdulillah, aku sehat walafiat. Bagaimana denganmu? Aku sangat sehat seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kedatanganmu kali ini? Ada kabar baikkah yang kau bawa? Tepat sekali, aku membawa kabar gembira untukmu, kawan. Kabar gembira apakah itu? Baru saja aku melihat kapal besar bersandar di pelabuhan Pantai Air Manis. Aku pikir kita berdua bisa ikut serta menumpang di kapal tersebut, sebaliknya dari tempat ini. Maksudmu, kita berdua akan pergi merantau? Tentu saja, itu yang aku maksud. Kau tidak bosan hidup miskin seperti ini? Bukankah engkau sangat ingin membahagiakan ibumu? Ayolah Mukhtar, ikut bersamaku. Aku sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, bicaralah dengan ibumu. Setelah kau mendapat restu ibumu, temuilah aku. Kita akan pergi merantau bersama. Baiklah, terima kasih kawan. Muhtar pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan maksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu. Kenapa tiba-tiba sekali engkau ingin pergi, nak? Bagaimana dengan ibumu ini? Karena sebab itulah Bu, Mukhtar meminta restu ibu. Sebenarnya Mukhtar tak tega meninggalkan ibu di sini, tapi Mukhtar mohon izinkanlah anakmu ini pergi demi kebaikan kita berdua, Bu. Insya Allah Mukhtar akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang ini. Sudah kau pikirkan matang-matang keinginanmu ini, nak? Insya Allah, Bu. Mukhtar sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rashid dengan menumpang kapal dagang yang saat ini tengah bersandar di pelabuhan pantai itu. Baiklah, nak. Jika keputusanmu sudah bulat, pergilah, nak. Jangan kau lupakan ibumu yang sudah tua ini. Pulanglah jika kau telah berhasil meraih apa yang kau inginkan. Mukhtar tidak akan melupakan ibu. Mukhtar pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Mukhtar janji, Bu. Baiklah, nak. Kalau itu sudah menjadi keputusanmu, ibu tak akan menahanmu di sini. Pergilah, nak. Raihlah apa yang kau cita-citakan. Terima kasih, Bu. Insya Allah Mukhtar akan berangkat besok pagi bersama dengan Rashid. keesokan harinya, Muhtar dan Rashid bertolak menuju negeri seberang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Muhtar hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Muhtar dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan perantauan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa, Rashid? Hendak kerja apa kita di sini? Aku masih belum tahu. Kita harus terus berpikir mencari pekerjaan. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah seorang pengunjung warung lainnya, yang tak lain adalah Hai saudagar anak kaya muda, raya. apa kalian hendak mencari pekerjaan? Kebetulan sekali, saya sedang membutuhkan 2 orang pekerja laki-laki yang kuat seperti kalian ini. Apakah kalian bersedia? Sungguhkah Tuan? Apa kami bisa langsung bekerja dengan Tuan? Oh, alangkah bersyukurnya hati saya apabila Tuan sudi menerima kami berdua untuk bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Mukhtar dan ini sahabat saya Rashid. Kami datang dari jauh. Baiklah, Mukhtar, Rashid, kalian berdua ikut aku. Mulai besok, kalian sudah mulai bekerja. Sekarang, kalian istirahat dulu di rumahku. Nanti malam akan kujelaskan apa yang kalian kerjakan esok hari. Baiklah Tuan. Akhirnya Muhtar dan Rashid ikut serta bersama dengan saudagar kaya tersebut. Mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya, mereka berdua mulai bekerja.
Waktu berlalu. Rashid dan Mukhtar telah lama bekerja dengan saudagar tersebut. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari bahwa Mukhtar lebih rajin dan ulet serta cerdas saat bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid, dan akhirnya Rashid pun pulang ke kampung halaman. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Muhrad bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahandanya yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang baik, yaitu Mukhtar. Ayah, ibu, siapakah gerangan karyawan itu? Nampaknya ia lebih memiliki etos kerja yang baik dari karyawan lainnya. Oh, anak muda bernama Mukhtar. Memang ada apa? Tidak ada apa-apa ya. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Mukhtar. Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Mukhtar dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama usaha itu dikelola oleh Mukhtar, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesukaannya, putri pun semakin jatuh hati pada Mukhtar. Akhirnya, saudagar pun menikahkan Mukhtar dengan putri kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suami untuk pergi bertamasya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Mukhtar. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Mukhtar, wah ini benar engkau. Kau sudah sukses ya sekarang ini. Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jeripayahku. Kau lihat wanita di sampingku ini? Ia adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Iya, kau sekarang telah menjadi orang hebat, Mukhtar. Aku kagum. Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Tentu kawan, bersenang-senanglah. Mukhtar dan istrinya pun pergi meninggalkan Rashid dan melanjutkan perjalanannya. Mengetahui Mukhtar telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mak, cepatlah kau pergi ke tepian pantai. Mukhtar, anakmu telah kembali, Mak. Sungguh, Nak? Yang kau katakan itu bukanlah dusta, kan? Sungguh, Mak. Buat apa saya membohongi, Mak? Rashid, kau temani emak ke pelabuhan sekarang. Baiklah, Mak. Mande dan Rashid bergegas menuju ke tepi pantai, berharap Mukhtar masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar, Mukhtar bersama istrinya masih berada di tepi pantai Air Manis. Mukhtar, kaukah itu, Nak? Siapakah wanita tua itu, Kanda? Sepertinya ia mengenalmu. Tak tahulah, mungkin pengemis yang mengaku-ngaku mengenal diriku. Alhamdulillah, Nak, kau terlihat sangat sehat. Kapan kau datang, Mukhtar? Kenapa kau tidak mengabari ibumu terlebih dahulu? Kanda, apakah wanita tua itu ada di Melihat ibunya yang datang dari kejauhan berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Mukhtar pun merasa malu terlebih kepada istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah punya ibu seburuk engkau. Berhentilah berpura-pura mengaku sebagai ibuku. Mukhtar, ini ibu, Nak. Sudah lupakah engkau? Aku yang mengandung, melahirkan, menyusui, dan membesarkan engkau, Nak. Hanyalah kau pengemis. Mendengar Kau bukan kata-kata ibuku. Mukhtar, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Mukhtar dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menadahkan tangan ke atas. Ya Tuhan, apa yang terjadi dengan putraku Mukhtar? Kenapa ia berubah setelah sekian lama? Jika memang ia bukan anakku, maka maafkanlah ia. Tapi jika ia adalah putra kandungku, maka hukumlah ia. Kenapa bisa begini? Badai tiba-tiba datang. Kau baik-baik saja? Aku tak mengerti, Dinda. Alam yang marah pada kita.